Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti setelah OBS itu diinstal, maka nanti akan eh, muncul seperti ini, begitu ya. Nah, ini hal yang perlu kita lakukan pertama, kita harus mendefinisikan tampilan di kotak hitam besar ini itu apa. Jadi kotak hitam besar ini nantinya adalah segala sesuatu yang akan tampil gitu ya. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan kita oke, ini seharusnya tidak ada apa-apa ya. Jadi ini harus saya delete terlebih dahulu. Oke, nah tampilannya adalah seperti ini. Jadi di sini ada scene ya. Nah, scene ini semacam folder. Jadi ini adalah folder pertama, ini bisa kita rename ya. Bisa scene 1 atau mungkin folder 1 dan sebagainya. Kalau mau menambah folder ya, nanti ada selanjutnya ya, bisa scene 2, scene 3 dan sebagainya. Folder ini penting ketika menggunakan OBS untuk yang advance ya, tapi mungkin untuk sesi kali ini tidak sampai seperti itu. Jadi kita hanya perlu menggunakan satu saja ya. Jadi satu folder yang namanya kebetulan scene ya, nama default dari OBS. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menampilkan gambar ya, gambar diri kita ya. Ada kotak hitam ini. Pertama kita pilih yang ini ya. Ada tambah lambang plus atau lambang tambah di sini. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam hal yang bisa kita pilih dan setiap dari pilihan ini melambangkan sesuatu ya. Nah, untuk simpelnya kita akan pilih ini video capture device. Karena dengan menggunakan video capture device ini kita akan mengaktifkan kamera kita ya, sehingga bisa menampilkan sesuatu yang ada di depan kamera itu. Jadi saya klik saja ini. Nah, kemudian kita bisa bebas menggunakan namanya apa. Mungkin kamera 1 atau apa, ini terserah, sesuatu yang memudahkan kita ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, keluar ya. Di sini ada pilihan integrated camera atau OBS virtual camera. Saya menyarankan untuk yang integrated camera. Kalau OBS virtual camera ini nanti kita akan menghubungkan dengan Zoom atau menggunakan ini untuk ketika kita melakukan Zoom conference ya. Tapi sepertinya tidak untuk itu tujuan video ini dibuat, karena ini hanya untuk screen recording ya. Oke, jadi integrated camera. Kita klik, kemudian kita pilih OK ya. Ya. Nah, ini bisa kita pindah-pindahkan dan kita bisa tarik ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk bisa sampai menyeluruh ke layar monitor, kita bisa klik secara manual atau kita bisa resize ukurannya secara manual ya. Dengan seperti ini, tarik ke sini ya. Atau kalau ingin langsung instan bisa klik kanan ya, ini klik kanan ya, di klik kanan kemudian transform ya, di transform pilih fit to screen ya. Oke, dia akan langsung menyesuaikan dengan seluruh layar begitu ya. Nah, ini adalah baru kamera. Tapi kalau kita melakukan recording dengan ini, maka yang tampil hanya hanya tampilan kamera saja. Audionya tidak keluar karena belum kita aktifkan audionya. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan? Sama, kita perlu ke bagian ini lagi, kita klik, kemudian kita pilih audio input ya, audio input capture ya, kita klik di sini. Oke, sebelum saya klik, kita lihat ya di sebelah sini, ini adalah seperti detektor suara ya. Nah, saya juga belum paham maksudnya mic dan aux ini apa, karena kalau saya pakai ini ketika saya record, suara saya tidak masuk, sehingga saya harus menggunakan audio input capture ya. Nah, ini misalnya namanya bebas, mungkin saya akan namakan audio 1 gitu ya. Kita pilih OK. Nah, kemudian di sini device-nya apa kita pilih. Nah, kebetulan saya menggunakan mikrofon ya. Bisa default atau mikrofon. Saya klik mikrofon saja. Dan ini nanti akan berbeda dengan device-device yang kita gunakan ya. Kebetulan saya menggunakan mikrofon ini, maka munculnya seperti ini. Mungkin ada yang lain gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan saja.
Oke, kemudian kita klik oke. Nah, nanti muncul audio 1 ya. Nah, ini bukti kalau audio kita sudah nyala adalah ada semacam ini ya, cek-cek ya. Jadi apa desibelnya mengikuti gitu ya. Dan nanti ini sudah minimal ya, minimal untuk record ya. Jadi screen-nya sudah terrecord, kemudian kameranya pun juga sudah masuk. Nah, nanti kalau ingin record bagaimana? Tinggal pilih ini ya. Ini cara langsungnya ya. Jadi ada start recording. Nanti kalau saya klik, dia akan melakukan recording ya. Coba saya klik dulu ya. Saya klik, oh ya, sebelum saya klik, maka lihat ini ada lambang OBS Studio kecil di sini. Dan kalau saya klik start recording, klik, nah maka di sini akan muncul lambang record ya, seperti yang pada umumnya. Merah itu biasanya menandakan record ya. Nah kemudian kita bisa ya ini melakukan record ini ya. Oke. Nanti ya nanti kalau misalnya kita ingin pause ya, kita bisa klik. Oh maaf, kita klik gitu ya, klik kanan maksudnya ya, klik kanan. Nah nanti ada stop recording atau dan sebagainya ya. Misalnya saya stop recording dulu, saya klik stop recording, nah maka dia sudah akan hilang. Nah kemudian kita ingin mencari di mana hasil recordnya ya. Nah kita baru mulai masuk setting ini ya, klik setting di sini, ya. Klik setting. Nah nanti akan muncul semacam ini. Nah di bagian output ini ya, di bagian output kita klik. Nah di sini adalah tempat di mana kita akan tempat tadi recordnya tadi itu tersimpan ya. Kita pilih browse ya, klik, nanti kita akan langsung terbuka ya, terbuka di bagian sini. Ini adalah tempat di mana kita akan untuk menyimpan ya, menyimpan hasil recordnya. Tapi kalau kita ingin membuka, tinggal ini di copy saja ya, di copy. Kemudian kita masuk ke ini ya. Kita paste di sebelah sini, kita enter. Nah, maka akan muncul record saya tadi ya. Ini kalau kita lihat 15 saya besarkan ya. Oke, 15 Februari 2022 ini tanggal saya juga itu 16.38 ya, jam tadi ya. Sekarang 16.40, tadi 16.38. Nah, nanti ini sudah bisa untuk di record semacam itu. Nah, coba kita lihat ya. Nah, maka di sini akan muncul saya ingin ada stop recording dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk recordnya. Oh ya, sebelumnya, nah ini untuk mengatur file size-nya ya. Untuk menghitung, untuk merecord file size-nya, untuk mengatur file size-nya bisa di sini ya. Ada save as stream, ada high quality dan sebagainya ya. Nah ini tergantung dari kameranya juga sih sebenarnya. Oke, nanti recording formatnya pun juga bisa bermacam-macam. Ya, kalau untuk di-upload di YouTube misalnya, mungkin saya menyarankan MP4 ya, atau mungkin file format yang terbaca oleh YouTube gitu ya. Kalau sudah nanti di play. Oke. Ya baik, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.